warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Romlah Ulfaika. Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2020, angkatan ke-10, NDH 31. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil kesimpulan atau resum dari pembelajaran tentang wawasan kebangsaan, yang mana pada saat pembelajaran tersebut kami dibimbing dan dimentori oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Yang pertama yang dapat saya simpulkan yaitu mengenai definisi atau pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan di sini dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikatnya atau pada hakikatnya, wawasan kebangsaan ini adalah hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Jadi, dengan kita memahami dan mendalami wawasan kebangsaan, maka kita dapat menanamkan dalam diri kita rasa patriotisme, rasa persatuan dan kesatuan, dan menghindari yang namanya separatisme. Baik, selanjutnya adalah mengapa materi wawasan kebangsaan ini perlu untuk kita pelajari, yaitu yang pertama, hal ini merupakan amanat dari undang-undang. Yang selanjutnya, ini merupakan tugas melaksanakan urusan publik atau masyarakat. Dan yang ketiga, pastinya sebagai tanggung jawab moral kita selaku ASN atau PNS, di mana hal ini tertuang dalam sumpah jabatan kita, yang mana tertuang di situ atau tertulis di situ kita harus mengutamakan atau mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, dan yang terakhir adalah peran ASN atau PNS, di mana selaku atau sebagai pengayom masyarakat. Oke, materi selanjutnya yang dapat saya simpulkan atau yang dapat saya pahami adalah mengapa materi ini penting bagi kita untuk kita pelajari, terutama sekali hal ini yaitu untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita. Kita selaku ASN atau PNS dalam peran dan fungsi kita yaitu sebagai pemersatu dan mempererat kesatuan dan kesatuan bangsa, penting bagi kita untuk bukan hanya membagikan atau menyebarluaskan semangat kesatuan dan persatuan bangsa, tetapi juga penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kepada siapa? Dalam diri kita sendiri dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menyadari keberadaan hal-hal yang mengancam NKRI. Ya, penting bagi kita terutama dalam kehidupan bermasyarakat atau di lingkungan masyarakat, kita harus tahu apa saja atau hal-hal apa saja yang bisa mengancam keberadaan atau kelangsungan NKRI, maka kita harus berpartisipasi aktif di situ dengan cara misalkan dengan memberikan edukasi, atau kita bisa melaporkan hal-hal yang kita anggap dapat mengancam kesatuan dan persatuan NKRI. Dan pastinya selaku ASN juga penting bagi kita untuk mempelajari ini. Kenapa? Karena hal ini mampu mendorong perilaku patriotisme, di mana pastinya di sini hal ini akan dan hal ini adalah dasar bagi kita untuk bisa mencintai bangsa dan tanah air. Karena kita cinta terhadap tanah air, maka tumbuhlah rasa patriotisme di dalam diri kita, yaitu perasaan untuk membela bangsa dan negara kita. Wawasan kebangsaan ini tercetus dari Sumpah Pemuda yang lahir tanggal 28 Oktober 1928, di mana di situ pada Sumpah Pemuda tersebut tercetus bahwa tidak ada lagi perbedaan bahasa, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dan hal inilah yang mencetuskan adanya wawasan kebangsaan,
sudut pandang kita, bagaimana cara kita memandang dan berperilaku dalam mendukung atau mencintai atau memperkuat kesatuan dan persatuan NKRI. Bisa kita bayangkan saja di mana bangsa Indonesia yang begitu luas ini terbangun dari 1128 suku bangsa dan mendiami 17.504 pulau di wilayah kesatuan NKRI atau di wilayah kesatuan Indonesia. Bisa kita bayangkan bersama banyaknya suku bangsa atau luasnya wilayah NKRI kita. Jika kita tidak memiliki rasa nasionalisme, kita tidak tumbuhkan rasa patriotisme di dalam diri kita, bisa kita bayangkan, maka hal itu bisa mengancam keberlangsungan atau bisa mengancam keutuhan NKRI. Lalu selaku ASN atau PNS, apa yang bisa kita lakukan di sini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita. Apa saja? Yang pertama, kita bisa dengan cara menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Dan yang kedua, kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk buatan Indonesia. Bukan hanya produknya saja, tetapi kita juga harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi bagi para teman-teman sekalian, jika ingin memperkenalkan local wisdom di negara kita, maka kita bisa menggunakannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak perlu kita translate dalam bahasa Inggris. Kita langsung kenalkan saja, for example, seperti makanan khas Indonesia, suku, atau beberapa produk-produk Indonesia, gunakan bahasa Indonesia supaya warga negara lain atau di mata dunia kita bisa memviralkan atau mengangkat nama baik Indonesia. Itu saja dari saya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.